Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tematis 2A, subtema 4, pelajaran 1, 2, 3, hidup rukun di masyarakat bersama Pak Nur. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih masyarakat. Nah, masyarakat adalah lingkungan di sekitar kita, ya. Maka kita harus hidup rukun dengan masyarakat. Karena apa? Karena hal itu sangat penting. Tetangga adalah saudara kita, ya, yang terdekat. Nah, walaupun kita punya saudara, misalkan ada yang berjauhan, ya. Nah, jadi tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Maka kita harus hidup rukun, ya, bersama. Assalamualaikum. Sebelum membahas ke pokok pelajarannya, kita terlebih dahulu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memulai aktivitas di pagi ini, silahkan disiapkan alat tulis dan buku tematisnya. Nah, kemudian simak baik-baik penjelasan Bapak dan Ibu guru antum, ya. Nah, tetap semangat ya, walaupun antum dalam keadaan kurang baik, ya. Bapak doakan antum semua sehat walafiat, ya. Nah, bagi yang memiliki urusan yang penting, ya, semoga dimudahkan urusannya. Nah, Pak Munurul akan sapa terlebih dahulu, ya. Apa kabar antum semua di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Nah, kali ini Bapak ingin memberikan informasi, ya, tentang apa, Pak? Tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Nah, apa sih kalimat ajakan? Nah, kalimat ajakan adalah kalimat perintah yang ditandai dengan kata apa? Ya, dengan kata dengan kata mari. Nah, dan kata ayo. Contohnya seperti apa? Contohnya, mari kita bantu Pak Nurul menghapus papan tulis, atau ayo kita bermain sepak bola. Nah, itu merupakan kalimat yang menggunakan kata ajakan mari dan ayo, ya, atau bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lain, ya. Nah, kalimat ajakan ini antum bisa lihat, ya, di halaman 125, ya. Antum bisa menggunakan buku tematisnya. Bila kurang jelas, nah, itu bisa halaman buku 125 di tematisnya. Nah, dari kedua contoh tadi, ya, kita bisa simak di halaman 125 dan mencoba menulis, ya, bagaimana menggunakan kalimat ajakan tersebut. Nah, kita akan isi bareng-bareng. Nah, yang pertama, ya, di sini di pertanyaannya, kamu mengajak adik kamu, ya, bermain bulu tangkis. Maka kalimat, ya, kalimat atau kata ajakan yang bisa kita lakukan adalah yang mana? Yang ini. Contohnya, Dek, ayo kita bermain bulu tangkis, ya. Atau yang kedua, kamu mengajak temanmu berenang minggu depan. Bagaimana kalimat ajakannya? Contohnya, Doni, mari, ya, atau ayo kita berenang di Aqualand hari Minggu. Nah, atau yang ketiga, kamu mengajak teman sebangkumu membuat tugas sekolah bersama-sama. Maka kalimat ajakannya, Nina, ayo kita kerjakan tugas sekolah bersama-sama. Nah, yang keempat, di sini antum mengajak ayah antum duduk di teras belakang. Maka kalimat ajakannya seperti apa? Ayah, mari kita duduk di teras belakang, ya. Kemudian yang kelima contohnya seperti apa? Ya. Nah, di sini antum mengajak ibu antum pergi ke pasar. Maka contoh kalimat ajakannya adalah, Ibu, ya, ayo kita ke pasar membeli makanan. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita mau menggunakan kalimat ajakan, bisa menggunakan kata mari, ya, mari, atau ayo. Ya, ini dua kalimat, ya, tanda kalimat
ajakan. Kalau misalkan ada di dalam soal, ya, membuat kalimat ajakan gampang. Tinggal antum tulis, ayo kita main, ya, ayo kita berenang, ayo kita sepak bola, itu, atau mari kita pergi bersama-sama. Itu merupakan kalimat ajakan, ya. Mudah-mudahan antum paham ya. Kita akan lanjut. Setelah antum bisa membuat kalimat ajakan, nah Bapak akan melanjutkan dengan kalimat penolakan. Kalau tadi ajakan, nah sekarang kebalikannya, penolakan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat penolakan? Nah, untuk lebih paham bagaimana kalimat penolakan itu digunakan, mari kita simak baik-baik, ya. Nah, silakan antum buka, ya, buku halaman 139. Oh, ya. Kalau tadi ada di halaman 125, sekarang kita loncat ke halaman 139. Nah, di halaman 139 ini, ya, nah antum juga bisa lebih paham, ya. Kita akan coba bahas. Nah, di sini bagaimana kalimat penolakan itu digunakan? Mari kita simak baik-baik, ya. Nah, sebelumnya Bapak berikan contoh terlebih dahulu, ya, bagaimana kalimat penolakan. Nah, itu di sini contohnya ceritanya Pak Nurul diajak bermain oleh temannya, tetapi Pak Nurul menolak ajakan temannya karena Pak Nurul harus belajar. Maka kalimat penolakannya adalah seperti ini. Maaf, Pak Nurul mau belajar dahulu. Nah, kata maaf ini merupakan kalimat penolakan, ya. Jadi setiap antum misalkan diajak, ya, contohnya misalkan ayo yuk kita main ke Aqualand misalkan, atau ayo yuk kita berenang di Aqualand. Nah, karena ayo punya kegiatan yang lain, ya, atau misalkan mau sholat, atau ayo menolak dengan kalimat apa? Maaf, Ana tidak bisa ikut ke Aqualand untuk berenang, Ana mau sholat dulu. Nah, itu bisa seperti itu, ya. Jadi menggunakan kata maaf, ya. Nah, jadi kalau misalkan antum menolak sesuatu, menolak ajakan orang lain, antum bisa menggunakan kata maaf terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahami kalimat penolakan tadi, kita akan coba perhatikan cerita berikut. Ini ada di halaman 139. Hari ini seluruh warga berkumpul. Pak RT mengajak warga untuk kerja bakti di hari Minggu. Nah, Pak RT mengharapkan seluruh warga bisa hadir untuk kerja bakti. Namun Pak Anton dan Pak Saleh tidak bisa ikut kerja bakti. Nah, mereka meminta izin pada Pak RT untuk tidak hadir pada acara tersebut. Nah, berikut alasan yang diberikan Pak Anton dan Pak Soleh. Nah, Pak Anton dan Pak Soleh itu apa alasannya saat diajak oleh Pak RT? Nah, Pak Soleh mengatakan seperti itu. Maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut kerja bakti. Ya, alasannya karena apa? Saya sudah membeli tiket untuk pergi ke Surabaya. Ternyata, ya, Pak Soleh ini tidak bisa ikut kerja bakti. Beliau mau pergi ke Surabaya. Nah, kalimat penolakannya itu yang mana? Kalimat penolakannya adalah yang ini. Maaf Pak RT, ya. Nah, kalau yang ini saya tidak dapat ikut kerja bakti adalah sebagai keterangan, ya, dari alasan kenapa dia tidak bisa mengikuti ajakan Pak RT, ya. Kemudian Pak Anton. Nah, Pak Anton mengatakan seperti apa saat diajak Pak RT? Pak Anton juga sama menggunakan kata maaf Pak RT, saya sedang sakit sehingga tidak dapat ikut kerja bakti. Ternyata kalau Pak Anton, beliau sedang sakit karena tidak bisa mengikuti kerja bakti bersama-sama. Nah, Pak Saleh dan Pak Anton menolak ajakan Pak RT. Pak Saleh dan Pak Anton melakukan penolakan dengan sopan. Jadi kalau misalkan antum disuruh Umi, ya, atau Abi, contohnya begini, Vega, tolong ambilkan sapu di depan.
tidak. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Karena itu tidak sopan. Jadi yang harus Pega jawab adalah contoh ya. Maaf Umi, Pega lagi belajar. Ya, jangan antum jangan langsung bilang tidak atau enggak mau ah. Itu seperti itu. Itu bukan kalimat penolakan yang baik. Kalau menggunakan kalimat penolakan yang baik yang sopan, ya antum menggunakan kata maaf, maaf Umi, maaf Abi, anak tidak bisa. Ya itu seperti itu. Nah, dari cerita yang kita simak, kita tahu ya bahwa kalimat penolakan itu biasa diawali dengan menggunakan kata maaf. Nah, untuk mengasah kepahaman antum tentang kalimat penolakan antum bisa menjawabnya di rumah. Nah, tugasnya ada yang di halaman 140. Nah, ini tugasnya ya. Nah, dengan menggunakan kalimat penolakan seperti gambar di sampingnya ya. Antum bisa melihat di halaman 130. Nah, di sini antum bisa melihat 3 gambar. Di situ ada Bobby ya. Kemudian ada kakak. Nah, di situ yang pertama di situ Bobby, ayo kita bermain sepeda. Nah, maka kalimat penolakannya seperti apa? Ya, contohnya, maaf, Ana baru pulang sekolah. Ya, seperti itu boleh. Ya. Kemudian gambar yang kedua seperti apa? Di sini ada kakak dan adik yang sedang bermain. Nah, di sini kalimat ajakan dari adiknya, kakak, mari kita bermain kotak balok bersama-sama. Nah, karena kakaknya baru datang pulang ya, atau baru datang dari sekolah, baru pulang dari sekolah, nah, kakaknya menolak. Seperti apa kalimatnya? Maka yang dibuatkan ya, atau yang dibuat oleh kakaknya dari kalimat ajakan penolak ajakan itu, maaf, kakak tidak bisa ikut bermain kotak balok bersama-sama karena kakak baru pulang sekolah. Bisa seperti itu ya. Atau yang ketiga, aku membawa coklat, ayo kita bermain bersama-sama. Nah, ini mengajak temennya untuk bermain coklat, tapi karena temennya mempunyai acara lain, maka menolaknya dengan halus. Maaf, kami berdua tidak bisa mengikuti antum untuk bermain coklat. Nah, itu beberapa kalimat contoh kalimat penolakan yang baik. Nah, untuk itu nanti antum bisa menulis ya atau mengisi tugasnya ya nanti di rumah ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah mencoba menjumlahkan beberapa angka satuan, kemudian angka puluhan dan angka ratusan, juga mencoba mengurangi dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya dengan hitungan sebagai berikut. Silakan antum buka dulu ya. Ada di halaman antum buka halaman 128. Nah, di halaman 108 ini tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangi secara sekaligus. Penjelasan ini akan Bapak paparkan sebagai berikut. Sekaligus kita akan isi bareng-bareng latihan ya di halaman 129 biar semuanya paham dan mengerti. Nah, baik ya. Nah, di halaman 128 ini antum sudah paham ya cara menjumlahkan dan mengurangi. Nah, simaklah penjelasan berikut. Pagi hari Tito melihat buah rambutan berguguran di kebun. Ceritanya ya, Tito mengajak kakaknya untuk memungut buah rambutan. Nah, kakak Tito bernama Elsa. Nah, kemudian Tito mengumpulkan 66 rambutan. Sementara Elsa kakaknya mengumpulkan 32 rambutan. Setelah itu, Tito dan Elsa membersihkan buah rambutan tadi, ya, dan menghidangkannya di meja untuk dimakan bersama-sama ayah dan ibunya. Nah, mereka makan rambutan. Siapa aja? Ya, Tito, Elsa, ayah dan ibunya menghabiskan berapa? Sebanyak 47 buah rambutan. Yang jadi pertanyaan ya, berapa banyak rambutan yang tersisa? Nah, jadi berapa banyak tuh? Ya, Elsa mengumpulkan 66 ditambah
Tito mengumpulkan 66 ditambah Elsa 32 rambutan. Ya, setelah dijumlahkan dikurangi dengan jumlah yang dimakan. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, langkah yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu. 66 rambutan milik Tito tadi ditambah dengan 32 rambutan milik Elsa. Maka jumlah rambutan mereka adalah 66 ditambah 32, maka hasilnya ya kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek seperti ini ya. Nah, maka hasilnya seperti apa, Pak? Nah, di sini ya sudah ada cara bersusun pendek. 66 ya, ini 66 ditambah 32. 66 ini rambutan milik Tito dan 32 ini rambutan milik Elsa. Nah, kita akan jumlahkan terlebih dahulu. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, kemudian setelah tahu hasilnya adalah 98. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya 98. Maka kita jumlahkan kembali dengan sisa yang sudah dimakan. Ya, kita simpan di sini. 98-nya kita simpan di sini. Nah, di sini kita simpan juga angka 47. Nah, angka 47 ini adalah apa? Adalah jumlah seluruh rambutan yang telah dimakan ya. Nah, ini ya. Jadi 47 buah ini ya merupakan rambutan yang telah dimakan. Maka 98 jumlah rambutan Tito dan Elsa yang dikumpulkan tadi dikurangi 47 buah yang dimakan Tito, Elsa, ayah dan ibu. Kita kurangi dengan cara bersusun pendek. Nah, sini sudah ada angka 98 dikurangi 47. Yang kita lakukan yang pertama adalah kurangi yang paling belakang. 8 dikurangi 7 hasilnya 1. Kemudian 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Maka rambutan yang tersisa adalah 51 buah yang ini ya, ini sisanya. Nah, perhitungannya antum bisa tulis seperti ini. Cara menulisnya 66 tambah 32 dikurangi 47 maka hasilnya adalah 51. Ini adalah hasil akhir ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, biar lebih paham lagi kita akan coba isi ya. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu ya. Kita tahu bahwa apa? Bahwa 66 ditambah 32 itu sama dengan 98 ya. Caranya adalah 66 ditambah 32 dengan cara bersusun pendek. Setelah tahu hasil rambutan yang dijumlahkan, baru kita kurangi dengan rambutan yang dimakan, yaitu 47 ya, yang jumlah yang dimakan tadi. Yang dimakan siapa? Tito, Elsa, ayah dan ibu. Maka 98 jumlah rambutan dikurangi 47 sama dengan 51. Dari mana caranya? Seperti ini caranya, dengan pengurangan bersusun pendek. 98 dikurangi 47. Nah, ya. 8 dikurangi 7 maka hasilnya adalah 1. 9 dikurangi 4 maka hasilnya adalah 5. Jadi jika kita bisa menuliskan perhitungannya dengan cara seperti ini, 66 ditambah 32 maka hasilnya adalah 98. Kemudian
dikurangi angka 47. Ya, 98 ini dikurangi 47 maka hasilnya adalah 51. Nah, setelah itu ya, setelah tahu, coba kita hitung ya. Nah, di sini ya, di soal halaman 129 ini, di sini ada angka 173 dikurangi 61 ditambah 37. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengurangi yang 173 dikurangi 61. Nah, ini seperti ini, 163 dikurangi 61. Maka hasilnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian 7 dikurangi 6 sama dengan 1, 1 diturunkan dari angka 1. Sisanya seperti apa? Sisanya dari 112 ini ditambah 37 ya. Maka hasilnya 2 tambah 7 sama dengan 9, 1 tambah 3 sama dengan 4, dan 1 dikurangi ditambah 0 itu sama dengan 1. Maka hasilnya 173 dikurangi 61 ditambah 37. Yang pertama dijumlahkan adalah 173 dikurangi 61, hasilnya 112 ditambah sisanya 37, maka hasilnya 112 ditambah 37 itu adalah 149 ya. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan antum bisa paham dan mengerti. Tugasnya ya, tugas antum ada di halaman berapa? Ya, ada di halaman 129 ya. 129 yang sudah disampaikan, dan di halaman berapa? Ya, dan di halaman 100. Nah, di halaman 140 ya, itu bisa antum kerjakan di rumah. Nah, selama liburan ya, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau sudah selesai, antum bisa kirim fotonya dan jawabannya ke guru kelas masing-masing. Baik, sekian dulu dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.